Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distri Viana dari D3 Kebidanan, Akbid Wijaya Husada, akan mempresentasikan struktur organel sel, otot, organ, dan sistem organ. Yang pertama ada sel. Sel merupakan satuan terkecil makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan yang merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Sel terdiri dari retikulum endoplasma, ribosom, mitokondria, nukleus, inti sel, badan Golgi, dinding sel, sentriol, lisosom, dan sitoplasma. Yang kedua ada otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Ada 3 macam otot. Yang pertama, otot lurik, yang kedua otot jantung, dan yang ketiga otot polos. Yang ketiga ada organ. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang berbeda untuk melakukan suatu fungsi yang sama. Organ terdiri dari otak, paru-paru, jantung, hati, lambung, usus besar, usus halus, ginjal, dan organ lainnya. Dan yang selanjutnya ada sistem organ. Sistem organ merupakan sekumpulan organ yang bekerja sama untuk melakukan fungsi-fungsi yang lebih kompleks. Yang pertama ada sistem indera. Sistem indera pada manusia terdiri dari 5 indera atau yang biasa disebut panca indera. Yang pertama ada indera penglihatan pada manusia yaitu mata, yang terdiri dari kornea, iris, lensa, retina, saraf mata, dan otot mata. Dan yang kedua, ada indera pendengaran pada manusia adalah telinga. Indera pendengaran terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, telinga luar, terdiri dari daun telinga dan saluran telinga luar. Yang kedua, ada telinga bagian tengah, merupakan suatu ruang di dalam telinga pelipis dengan dilapisi jaringan mukosa. Dan yang terakhir, ada telinga bagian dalam, terdiri atas jendela, labirin, dan organ korti. Dan selanjutnya ada hidung atau indera penciuman berfungsi untuk mendeteksi bau, lalu ada lidah merupakan indera pengecap, dan kulit adalah organ pembungkus permukaan luar tubuh. Yang kedua ada sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah juga disebut sebagai sistem kardiovaskular. Sistem ini adalah bagian dari kinerja jantung dan jaringan pembuluh darah. Tugas utamanya adalah mengedarkan oksigen dan nutrisi ke seluruh sel dan jaringan tubuh. Yang ketiga ada sistem pernafasan. Sistem pernafasan pada manusia adalah sekumpulan organ yang terlibat dalam proses pembentukan gas oksigen dan karbon dioksida dalam darah. Seseorang dapat dikatakan memiliki laju pernafasan normal apabila ia bisa bernafas sebanyak 12-20 kali per menit dan berlangsung secara berkesinambungan. Selanjutnya yang keempat ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan selama dalam saluran pencernaan. Makanan akan mengalami proses pencernaan baik secara mekanik maupun secara kimia. Sistem pencernaan meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Yang kelima ada sistem reproduksi. Sistem reproduksi atau sistem genital adalah sistem organ dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Selanjutnya, keenam ada sistem saraf. Sistem saraf merupakan jaringan kompleks yang memiliki peran penting untuk mengatur setiap kegiatan dalam tubuh. Penyusun sistem saraf pada manusia yaitu otak, sumsum tulang belakang, serabut saraf somatis, dan serabut saraf otonom. Sistem saraf manusia tersusun atas jaringan saraf yang terdiri atas jutaan sel saraf. Dan yang terakhir ada sistem imunitas. Sistem imun adalah sistem daya tahan tubuh terhadap serangan substansi asing yang terpapar ke tubuh kita. Substansi asing tersebut bisa berasal dari luar maupun dalam tubuh sendiri. Contoh substansi asing yang berasal dari luar tubuh atau eksogen misalnya bakteri, virus, parasit, jamur, debu, dan serbuk sari. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.